Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat semua ya. Semangat. Ya, alhamdulillah di hari Rabu ini kita kembali bertemu dengan pelajaran pendidikan agama Islam, dan sebelum pembelajaran dimulai, silakan pada KM untuk berdoa. Memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Teguh. Kenapa? Izin apa sakit? Izin. Mudah-mudahan diberi kelancaran di acaranya ya. Siapa lagi? Ada yang sakit nggak? Ada kan? Abdan sama Putria sakit. Mudah-mudahan yang sedang sakit kita doakan segera Allah sembuhkan. Kembali bergabung bersama kita untuk bersama-sama belajar di sekolah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sebelum memulai pelajaran, untuk menambah semangat, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Garuda Pancasila. Silakan kepada Dena untuk memimpin sebagai dirijen. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pelajaran di minggu lalu, apakah ada yang ingat tentang apa? Surat Al-Imran ayat 91. Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Tentang apa itu? tentang bersikap kritis dan demokratis. Tentang bersikap kritis. Yang dimaksud dengan bersikap kritis apa? Nah, kita selalu menimbang-nimbang apa yang akan kita lakukan. Nah, di ayat berikutnya atau surat berikutnya kita akan bahas tentang surat Al-Imran ayat 159. Ini ayat tentang demokratis. Kalau digabung ayat itu dengan ayat ini, nanti judulnya berpikir kritis dan bersikap demokratis. Kalau pikirannya atau otaknya menggunakan ayat yang lalu, pertemuan lalu. Nah, kalau sikapnya harus sikap dari surat ini ya, demokratis. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama sholat atau bisa 1 juz dalam sehari ya. Yang kedua, membuktikan diri bisa berpikir kritis. Yang ketiga, setelah mempelajari bab ini, nanti kalian menganalisis terjemah, kemudian menguraikan kandungan dan menguraikan sikap ya, yang mencerminkan surat Al-Imran ayat 159 tentang sikap demokratis. Ya, Bapak ingin di antara kalian satu orang saja yang membaca surat ini ya. Siapa? Ya, Saya Pak. ya silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha qalbila la fadu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakka 'alallahi innallaha yuhibbul Mutawakkilin. Ya, bagus. Kita beri aplaus dulu. Tentunya itu sudah bagus ya bacanya. Tinggal sedikit saja diperbaiki ya.
lanjut ke asbabun nuzul atau isi kandungan dari surat Al-Imran. Nah ini lagi ya, asbabun nuzul surat Al-Imran ayat 199. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa setelah terjadi perang Badar, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu dan Umar bin Khattab untuk meminta pendapat tentang para tawanan perang. Walaupun Rasul berpangkat sebagai nabi, tapi beliau tetap mengadakan musyawarah. Abu Bakar berpendapat agar mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya membayar tebusan. Sedangkan Umar berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh, dan yang diperintahkan membunuh adalah keluarganya. Rasulullah SAW kesulitan dalam memutuskan, kemudian turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi sebelum turun wahyu, Nabi Muhammad sebagai manusia juga mempunyai sifat kemanusiaan. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat untuk memutuskan suatu perkara. Nah ini yang harus kita contoh di zaman ini, gitu ya. Ketika ada keputusan yang untuk kepentingan orang banyak, maka haruskah kita bermusyawarah. Nah, setelah sedikit tadi Bapak terangkan mengenai asbabun nuzul surat Al-Imran ayat 159. Ini kan kalian sudah duduk berkelompok. Oleh karena itu Bapak nanti tugaskan ini kelompok pertama ya, membahas asbabun nuzul surat Al-Imran ayat 159. Asbabun nuzul ini membahas arti ya. Surat Al-Imran 159 ini membahas tentang tajwid dari surat Al-Imran ayat 159. Ayat ini tentang kaitan antara surat Al-Imran ayat 159 dengan sikap demokrasi. Sikap demokratis. Oke, terima kasih. Yang terakhir, ini kelompok 5 berarti ya, yang akan membahas hikmah dari bersikap demokratis. Oke. Ya, silakan untuk berdiskusi. Oke, nampaknya kalian sudah lama berdiskusi. Untuk itu, tiap kelompoknya silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Untuk kelompok 1, silakan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Sebab-sebab turunnya surat Al-Imran ayat 159, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa setelah terjadi perang Badar, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk meminta pendapat mereka tentang para tawaran perang. Abu Bakar RA berpendapat agar mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya membayar tebusan. Namun Umar bin Khattab berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh dan yang diperintah membunuh ialah keluarganya. Rasulullah SAW kesulitan dalam memutuskan. Kemudian turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar RA. Baik, untuk kelompok pertama terima kasih sudah dapat dulu. Silakan kelompok berikutnya. Hasil tidak apa. Saya akan mempresentasikan analisis isi kandungan hadis riwayat dari Abu Daud.
Yang pertama, memberi contoh berpikir kritis dan demokratis dalam menyelesaikan suatu persoalan. Yang kedua, sikap kritis ditunjukkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, sedangkan sikap demokratis ditunjukkan oleh sikap Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum, rujukan atau acuan yang dipergunakan dalam Al-Quran adalah Al-Quran, hadis dan ijtihad seseorang mujtahid. Baik, terima kasih. Ya. Alhamdulillah, kita sudah di akhir pertemuan. Namun sebelum tutup, ada penguatan materi dulu atau kesimpulan ya. Silakan kesimpulan pertama mau disampaikan ke siapa? Ya, silakan. Manusia tunduk terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Kesimpulan kedua. Ya, bukan. Tidak. Sikap tunduk tersebut diwujudkan dalam bentuk berpikir dan berperilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Oke. Kesimpulan ketiga, Bapak ambil 5 aja. Silakan. Binti. Manusia dalam berpikir tidak boleh melampaui batas-batas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Keempat. Silakan. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat memupuk tumbuh dan berkembangnya keimanan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Gini Mas, silakan. Yang kelima. Yang yang kelima. Setiap ada persoalan, hendaklah umat Islam menyelesaikan dengan cara bermusyawarah. Ya, oke. Nah, itulah di pembelajaran kali ini surat Al-Imran ayat 159 sebagaimana tadi sudah disimpulkan oleh kalian. Kita harus banyak mengambil hikmah dari kejadian ketika Rasulullah SAW meminta pendapat dari seorang sahabat Abu Bakar juga sahabat Umar. Walaupun di antara mereka berbeda pendapat, tapi di akhir mereka tetap memutuskan sesuatu itu dari hasil musyawarah. Dan ketika sudah sepakat, mereka tidak mengingkari apa yang sudah disepakati. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan di kehidupan sehari-hari kita bisa memanfaatkan atau mengaplikasikan dari surat Al-Imran ayat 159 tentang sikap demokrasi. Kali ini Bapak minta saudara Nopal untuk memimpin rekan-rekannya berdoa dengan doa kifarat majlis. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran, kabarnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, tetap sehat, ya, jaga kesehatan, juga tetap disiplin ya di setiap harinya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di minggu depan dalam keadaan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.